Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Ar-Rahmanur Rahim, yang memberikan kita nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat Islam, nikmat menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ikhwahillah rahimani wa rahimakumullah, pertemuan kita di setiap Senin malam ini untuk mengkaji sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini di antara bentuk kita mensyukuri nikmat itu dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat itu. Semakin cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin kita termotivasi untuk mengikuti ajaran beliau, semakin kita termotivasi untuk mencontoh dan mengikuti beliau di dalam aspek kehidupan kita, baik akidah, ibadah, akhlak, dan yang lain sebagainya. Termasuk juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk di antara hamba-hambanya yang akan menikmati air dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Kautsar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita masuk di tahun ke-9 Hijriyah, yang di antara utusan yang datang pada tahun ke-9 Hijriyah ini adalah utusan orang-orang Nasrani dari Najran. Ya, orang-orang Nasrani dari Najran. Ini arahnya lebih dekat ke negeri Yaman, Najran. Dan ikhwatal iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini prolognya kenapa mereka datang ke kota Madinah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim utusannya dengan membawa surat beliau kepada mereka untuk mendakwahi mereka untuk memeluk dinul Islam. Ya, pilihannya memeluk dinul Islam atau bayar jizyah. Ya, kalau tidak maka akan proklamirkan peperangan dengan mereka ketika mereka tidak mau masuk Islam dan tidak mau bayar jizyah. Hal itu membuat penduduk Najran menjadi gelisah, menjadi sangat khawatir akan hal tersebut. Maka kemudian mereka mengutus sejumlah utusan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan utusan ini ada kurang lebih 60 orang. Ya, 24-nya adalah tokoh-tokoh seniornya Najran. Yang dari 24 itu ada 3 tokoh besar mereka. Ya, 3 tokoh besar mereka yang dikenal, yang satu disebut Al-Aqil, ya, namanya adalah Abdul Masih. Jadi ini adalah pimpinan safarnya, amirnya, pemimpin mereka, pemimpin Najran, yang pendapat itu selalu dirujukkan kepada mereka, sehingga mereka sendiri tidak akan akhirnya pendapat mereka selalu bersandar kepada pendapatnya si Al-Aqib ini tadi, atau Abdul Masih. Nah, kemudian yang kedua adalah As-Sayyid, yang mereka panggil As-Sayyid, namanya adalah Al-Abham, ya, dan atau juga dipanggil dengan nama yang lainnya Syurahbil. Dan ini dia adalah tempat rujukan, ya, salah satu rujukan di antara rujukan mereka di dalam bermusyawarah, di dalam hal-hal yang mereka diskusikan di antara mereka. Maka si Syurahbil ini adalah rujukan bagi suku Najran. Ini tempat mereka berkumpul, konsultasi, bertanya, berdiskusi ini kepada si Aiham atau Syurahbil. Adapun yang ketiga adalah yang dipanggil oleh mereka sebagai uskup, yang mereka memanggilnya uskup, namanya adalah Abu Harithah bin Alkamah bin Abi Bakar, ya, bin Bani Bakar bin Wa'il.
Dan ini uskup ini adalah imam mereka, imam agama mereka. Mereka semua menemui Nabi Muhammad SAW. Mereka ketika sampai di kota Madinah, mereka menemui Rasulullah SAW, dan Nabi SAW mendakwahi mereka untuk memeluk agama Islam, membacakan kepada mereka Al-Quran. Namun mereka tidak mau masuk Islam. Ya, mereka tidak mau memeluk dinul Islam. Sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad di dalam Fadailus Sahabah dengan sanad yang mursal, rijalnya thiqat dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan ja'a rahiban najrana ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslima taslama. Ya, datanglah dua orang rahib, dua orang pendeta dari Najran menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada mereka aslima taslama. Masuk Islamlah kalian berdua, maka kalian akan selamat. Mereka mengatakan qad aslamna qabla. Kami sudah masuk Islam duluan sebelum engkau. Nah, ini permainan logikanya orang-orang Nasrani dan termasuk juga Yahudi dari zaman dahulu sama dengan zaman kita saat ini. Mereka kalau kita katakan bahwa dinul Islam adalah agama yang hak, maka mereka mengatakan bahwa agama mereka lebih dulu daripada agama kita, agama kaum muslimin. Dan ketika kita katakan berserah dirilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun mengatakan kami sudah berserah diri lebih dulu kepada Allah sebelum kalian. Ya. Dan propaganda yang seperti ini sering disuarakan oleh orang-orang Nasrani dengan mereka mengatakan bahwa kami lebih dulu daripada kalian wahai umat Islam, agama kami lebih dulu dan seterusnya, kami lebih layak akan kebenaran dan seterusnya. Ya, mereka selalu mengklaim yang seperti ini. Ya, jadi mereka berasumsi dengan itu, mereka beranggapan bahwa agama mereka adalah agama yang lebih benar. Namun apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kadzabtuma. Mana aku minal islami thalathun. Kalian berbohong. Kalian ini bukan menjadi muslim karena 3 perkara yang menyebabkan kalian tidak diakui sebagai orang yang masuk Islam, yang berserah diri kepada Allah. Apa itu? Sujudukuma lis-salib wa qaulukuma ittakhadallahu walada wa syurbukum al-khamar. Bahwa kalian tunduk kepada salib. Kalian mengatakan Allah punya anak. Dan kalian minum khamr. 3 hal ini, salah satunya saja sudah menunjukkan bahwa dia bukan seorang yang pasrah kepada Allah. Kalau dia pasrah kepada Allah, bagaimana dia tunduk kepada salib? Bagaimana kemudian menganggap Allah punya anak? Ya. Dan bagaimana kemudian melegalkan dan menghalalkan khamr? Ini orang-orang Nasrani seperti itu. Bahkan mereka menjadikan khamr itu menjadi salah satu syiar agama mereka. Di dalam momen-momen keagamaan, mereka jadikan meminum khamr itu, mereka katakan ini meminum darahnya Yesus, kata mereka begitu. Dan bahkan mereka mengarang sebuah kisah ya dengan penuh kebohongan bahwa mukjizat pertama Yesus di dalam versi Alkitab yang pertama kali muncul di antara mereka adalah membuat khamr. Ya, bisa antum bayangkan seorang nabi pembimbing kebenaran, mukjizat pertama yang ditunjukkan kepada kaumnya adalah membuat minuman keras yang kemudian membuat mabuk masyarakat yang ada pada saat itu. Bagaimana suatu umat, bagaimana jadinya suatu umat yang nabinya, mukjizatnya merubah air jadi khamr dan kemudian diminum oleh umat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakum. Maka kemudian terjadilah dialog antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mereka, ya, terkait tentang sosok Nabi Isa alaihissalam. Tapi ya, tentang sosok Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana diriwayatkan Al-Hakim dalam Mustadraknya dengan sanad yang mursal dari Jabir bin Abdullah. Ya, dia mengatakan bahwa utusan dari Najran ini menemui Nabi Muhammad SAW dan mereka bertanya, "Ma taqulu fi Isa?" Apa pendapatmu tentang Nabi Isa? Apa pendapatmu tentang Nabi Isa alaihissalam? Maka dijawab oleh Nabi SAW, "Huwa ruhullahi wa kalimatuhu wa abdullahi wa rasuluh." Bahwa Isa itu adalah ruh
yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakannya dengan kun, dengan kalimatnya kun, dan juga dia adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian turunlah ya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejumlah ayat dari surat Ali Imran, ya, dari surat Ali Imran ayat 58 sampai ayat 60 dari surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dzikril hakim." Demikianlah kami bacakan kepadamu berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan peringatan yang penuh dengan kebijaksanaan, yaitu Al-Qur'anul Karim ini. Inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Allah berfirman, sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah seperti Adam alaihissalam. Allah menciptakannya dari tanah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Kebenaran itu yang datang dari Tuhanmu, maka janganlah kamu menjadi orang yang ragu. Ikhwafillah, di sini Allah menyampaikan tentang kebenaran kitab suci Al-Quran yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kebenaran hakikat tentang realita Nabi Isa alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam, sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Nabi Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Allah menciptakannya dari tanah dan kemudian Allah berfirman jadi maka jadilah. Ini di dalam diskusi itu disebut tanazul. Ya, kenapa tanazul? Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala sebetulnya tidak menyamakan sama persis antara Isa dengan Nabi Adam alaihissalam. Karena apa? Karena Nabi Adam alaihissalam lebih dahsyat daripada Nabi Isa. Nabi Adam alaihissalam tercipta tanpa ayah dan tanpa ibu. Tercipta tanpa ayah, tanpa ibu. Ini lebih dahsyat daripada Isa yang masih ada ibunya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ketika menyampaikan seperti Nabi Adam yang Allah firmankan jadi maka jadilah, itu seharusnya orang yang berpikir akan melihat bahwa Allah menciptakan Adam alaihissalam hanya dengan kun fayakun, jadi maka jadilah, dan terjadilah Nabi Adam, terciptalah Nabi Adam alaihissalam. Menciptakan Nabi Isa alaihissalam yang ada ibunya akan lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ketimbang menciptakan Nabi Adam yang tidak ada ayah dan ibunya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimahullah, terjadi perdebatan yang panjang antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan utusan dari Najran ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an untuk membatalkan kebatilan mereka dengan dalil yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa dialog ini sepertinya tidak ada titik temu, ya, mereka pun tetap bersikukuh dengan kebatilan mereka. Di situ mereka menantang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bermubahalah. Ya, mubahalah itu apa? Mubahalah itu sumpah laknat. Jadi sumpah laknat, siapa yang sesat akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala segera. Siapa yang benar, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiyakan tantangan itu. Ya, diiyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Ali Imran ayat 61, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka jika dia mendebatmu tentang sosok Nabi Isa alaihissalam setelah datang ilmu kepadamu, ya, setelah ilmu itu sampai kepadamu, maka sampaikanlah, ayo kita memanggil anak-anak kita masing-masing, istri-istri kita masing-masing, dan kemudian kita menghadirkan diri kita masing-masing, kemudian kita mubahalah.
dan kita jadikan laknatullah bagi orang-orang yang zalim. Kita jadikan bahwa Allah melaknat orang-orang yang zalim. Maka ketika mereka mendapatkan respon positif, ya permintaan mereka untuk mubahalah itu direspon positif oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang ketakutan, mereka yang menolak, mereka tidak mau hadir di momen hari di mana akan terjadi mubahalah. Sebagaimana di dalam Sahih Bukhari dari Hudzaifah bin Yaman, dia mengatakan, Hudzaifah menyampaikan, Ja'al aqibu wa sayyidu sahiba Najran ila Najrana ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuridani an yula'inahu. Ya, datanglah al-aqib dan as-sayyid, ya, dua tokohnya Najran ini untuk bermubahalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk sumpah laknat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahaduhuma li sahibihi. Namun satu sama lain saling berbicara, satu dengan yang lainnya saling berbicara. Ya, yang mereka bicarakan adalah mereka mengatakan la taf'al. Fa wallahi la in kana nabiyyan fala annana la nuflihu nahnu wala aqibna min ba'dina. Ya, demi Allah, ya, jangan pernah kita bermubahalah. Ya, jangan sampai kita bermubahalah dengan dia. Karena jika dia benar adalah seorang nabi dan kita kemudian sumpah laknat dengan dia, maka kita tidak akan pernah selamat dan kita tidak akan ada keturunan atau generasi sesudah kita. Ya, akan habis semuanya kita jika ternyata dia adalah benar-benar seorang nabi. Ini ikhwatal iman, yang membedakan Nasrani dengan Yahudi adalah orang-orang Nasrani dibangun tidak atas dasar ilmu. Agama mereka dibangun atas prasangka dan kebodohan. Ya, prasangka dan kejahilan tanpa ada dasar ilmu. Maka karena mereka dibangun atas kebodohan dan kejahilan, tidak mudah untuk meyakinkan mereka. Kalau orang-orang Yahudi, mereka tahu, ya, dan mereka tahu, tapi mereka lebih mengambil posisi untuk menjadi oposisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka menyadari kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pun mengatakan, andai kata para penantang mubahalah itu benar-benar keluar, ya, benar-benar keluar untuk bermubahalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk sumpah laknat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kalau pulang ke kampungnya, mereka tidak akan mendapatkan sedikit pun keluarga mereka dan harta mereka. Pasti akan dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala karena sumpah laknat dan mubahalah yang mereka ucapkan. Boleh. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya mereka pun menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, jika demikian sudahlah, kami akan memberikan apa yang menjadi tuntutan terhadap kami, yaitu membayar jizyah. Maka Nabi SAW pun menyepakati hal itu. Mereka menerima untuk membayar jizyah sesuai dengan komitmennya. Sebagaimana di dalam Sunan Abu Dawud dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, bahwa penduduk Najran sepakat dengan Nabi Muhammad SAW dengan sejumlah poin-poin kesepakatan. Ya, poin-poin kesepakatan itu diantaranya adalah berapa yang harus mereka bayar dari jizyah itu tadi. Ya, jizyah ini semacam pajak, gitu ya, pajak dengan tujuan apa? Untuk menjaga keamanan mereka, melindungi mereka dari musuh-musuh mereka, walaupun dimanapun itu posisinya. Termasuk kalau di negeri Yaman dan kaum muslimin ada di Madinah, tetap mereka akan dibela. Ini di antara konsekuensi dari jizyah. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimah. Ketika penduduk Najran telah sepakat dengan poin-poin yang telah disepakati dengan Nabi Muhammad SAW, mereka pun sebelum pulang, mereka minta kepada Nabi SAW untuk menunjuk salah seorang wakil yang menjadi wakil Nabi Muhammad. Ya, wakil ini orang yang dipercaya oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengambil harta yang telah disepakati, ya, nominal yang telah disepakati bersama, untuk diambil dari mereka dan dibawa pulang ke kota Madinah. Ya, dan juga termasuk juga utusan ini fungsinya adalah untuk mendamaikan atau mengklirkan, ya, dari sejumlah aset atau barang yang akan dibayarkan itu apa saja bentuknya, ya, wujudnya apa, apakah jika binatang, ternak atau apa, itu dengan kriteria yang bagaimana jika ada yang
tidak jelas, maka mereka akan bertanya kepada perwakilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan, la ba'athanna ma'akum rajulan aminan haqqa amin. Aku akan mengutus kepada kalian seseorang yang sangat bisa dipercaya. Kata Nabi SAW, yang sangat bisa dipercaya. Mendengar penjelasan Nabi Muhammad SAW, maka para sahabat pun saling berkompetisi. Ya, mereka berkompetisi untuk agar mereka yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Karena bagaimana Nabi SAW menyebutkan bahwa mereka adalah orang yang saya tunjuk akan menjadi teman kalian, adalah orang yang sangat bisa dipercaya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu, Nabi SAW bersabda, Qum ya Aba Ubaidah bin al-Jarrah. Wahai Abu Ubaidah bin al-Jarrah, berdirilah engkau. Maka berdirilah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Dan kemudian Nabi SAW bersabda di depan orang-orang Najran itu tadi, Hadza aminu hadhil ummah. Orang ini adalah orang yang paling bisa dipercaya dari umat ini. Ya, maksudnya apa? Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa semua para sahabat Nabi radhiyallahu anhum semuanya bisa dipercaya. Ya, semuanya bisa dipercaya. Sebagaimana para sahabat yang lainnya, Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Namun terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan atau mengenali masing-masing sahabat dengan karakter dominan yang ada pada mereka. Ya, dengan karakter dominan yang ada pada mereka. Yang dengan itu Nabi SAW melabeli sebagian sahabatnya dengan karakter dominan yang ada pada sebagian sahabatnya tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimahullah. Maka Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, Imam Ahmad dengan musnadnya, ya, dari Anas bin Malik, ketika penduduk Yaman itu sampai menemui Nabi Muhammad SAW, mereka minta kepada Nabi SAW dengan pernyataannya, Ib'ath ma'ana rajulan yu'allimuna kitab Rabbina wa sunnah. Putuskanlah untuk kami ini, ya, seseorang yang bisa mengajarkan kita Al-Quran dan sunnah. Ya, itu yang mereka minta. Guru ngaji, guru yang mengajarkan Quran, guru yang mengajarkan sunnah Nabi SAW. Maka kemudian Nabi SAW menggandeng Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu an, dan kemudian Nabi SAW menyodorkan beliau di hadapan mereka, dan beliau bersabda, Hadza aminu hadhil ummah. Orang ini adalah orang yang paling bisa dipercaya dari umat. Ya, ini diantara pujian Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya nantinya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an menjelang wafat, ya, Umar ini pernah mengatakan, andai kata Abu Ubaidah masih hidup, niscaya aku akan menunjuk dia sebagai khalifah sesudahku. Kata Umar seperti itu. Nah, ikhwafillah, rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayat ini atau dalam asar ini ada sejumlah faedah yang bisa kita petik. Ya. Di antaranya adalah bahwa pengakuan seorang kafir, sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, orang kafir yang mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, bagaimana statusnya? Tetap kafir. Ya, tidak menjadikannya sebagai seorang muslim sampai dia terikat dengan hukum-hukum Islam. Ya, dengan sholat, puasa, dan seterusnya. Maka orang-orang Najran ini, mereka batinnya mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi. Ya, tapi mereka secara zahir tidak seperti itu. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, maka tidak cukup seorang muslim itu hanya dengan pengakuannya. Yang mengaku dirinya muslim atau mengakui kebenaran Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak mau syahadat, ya, tidak bersyahadat. Ini tidak benar. Juga ikhwatal iman, hadis ini juga menunjukkan bolehnya berdebat dengan ahlul kitab. Sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bolehnya berdebat dengan ahlul kitab, terutama jika di situ mengandung suatu kemaslahatan. Ya, ketika ada suatu kemaslahatan, maka berdebat dengan ahlul kitab itu dibolehkan. Kemudian juga di dalam asar ini atau riwayat ini terdapat pembolehan bermubahalah, ya,
ketika terjadi deadlock ya tentang suatu permasalahan yang diperdebatkan antara dua orang atau lebih, terutama terkait dengan kehormatan, harga diri, hak, ya. Ketika terjadi seperti itu, maka kemudian berpindah ranahnya kepada mubahalah, walaupun saran ana jangan sampai dimudah-mudahkan untuk bermubahalah, tapi ini menunjukkan adanya suatu sunnah Nabi Muhammad SAW di dalam kondisi yang sangat mendesak seperti ini. Disyariatkan yang untuk bermubahalah. Sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebagaimana beliau mengatakan bahwa mubahalah ini diperlakukan kepada orang-orang yang membangkang. Setelah ditegakkan hujah, tapi dia tetap bersikuku dengan pendapatnya yang salah dan menyimpang. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah melakukannya. Demikian pula Al-Imam Al-Auza'i, ya, dan juga sejumlah ulama melakukan hal yang serupa. Dan juga pengalaman, kata Ibnu Hajar, berdasarkan pengalaman, barang jika ada seseorang bermubahalah dan dia adalah orang yang batil, ya, orang yang nyeleneh, orang yang salah, ya, dua orang bermubahalah, yang satu benar dan yang satu salah. Yang salah itu usianya tidak akan lebih dari setahun, ya, tidak akan lebih dari setahun, dan dia akan mati. Sebagaimana kemudian Al-Hafidz mengatakan, wa waqa'a li dzalika ma'a syakhsin kana yata'assabu li ba'dil malahidati falam yakum ba'daha ghaira syahrain. Aku pernah terjadi perdebatan antara aku dengan sejumlah orang yang kagum dengan ajaran-ajaran kaum ateis, ya, dan ternyata nggak sampai 2 bulan setelah mubahalah dia mati, ya, mubahalah nggak sampai 2 bulan orang itu mati. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga di sini diajarkan kepada kita tentang bagaimana seorang pemimpin, ya, boleh untuk menetapkan bagi ahli zimmah sejumlah pajak yang disebut dengan jizyah. Ya, ini disebut dengan jizyah. Dan itu fungsinya adalah untuk menjaga keamanan mereka. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam faedah hadis ini diantaranya adalah bahwa seorang pemimpin, ya, dianjurkan untuk mengirim utusannya itu orang yang berilmu, yang bisa dipercaya, ya, terutama di dalam konteks-konteks yang besar, perdamaian, menyampaikan hal-hal penting, apalagi risalah Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu dan sebagainya. Nah, itu maka ini lebih dianjurkan adalah orang-orang yang berilmu dan bisa dipercaya. Juga ya khawatal iman, di dalam hal ini juga menunjukkan kepada kita kedudukan dan kemuliaan dari sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Ini Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu, bukan Abu Ubaidahnya Hamas, ya. Abu Ubaidahnya Hamas ini kunyah yang kebetulan sama dengan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Walaupun kita tahu juga bahwa Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu, beliau wafatnya juga di Syam. Ya, wafatnya entah di Palestina atau di Suriah. Ya, di Palestina kalau salah beliau wafat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di tahun ini, ya, di antara peristiwa yang terjadi di tahun ini, ya, di akhir tahun ke-9 Hijriah ini, adalah wafatnya putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Ummu Kulthum, ya, radhiyallahu anha. Yang beliau adalah istri dari Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, dan juga Ibnu Majah di dalam sunannya, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwa Nabi SAW menemui kami dan kami sedang memandikan putrinya, yaitu Ummu Kulthum. Dan kata Nabi SAW, "Ighsilnaha thalathan aw khamsan aw akthara min dhalika in ra'aytunna dhalik bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafura aw syai'an min kafur fa idza faragtunna fa'adhinnani." Kata Nabi SAW, maka kata Rasulullah SAW, siramlah 3 kali siraman atau 5 kali atau lebih dari itu jika memang itu perlu, kalian lihat seperti itu, dengan air dan bidara, dan jadikan di akhirnya itu adalah kafur, ya, atau sesuatu dari kafur tersebut.
Ya, jika selesai kalian memandikan, beritahukan kepadaku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Maka selesai dimandikan, Ummu Kulthum radhiyallahu anha diberitahukanlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil salah satu sarung beliau, dan beliau menyampaikan, balutlah putriku dengan sarung ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Ibnu Majah dan yang lainnya. Dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau menyampaikan bahwa kami menyaksikan jenazah dari salah seorang putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Ummu Kulthum, istri dari Utsman bin Affan. Dan Nabi SAW duduk di sisi kubur. Kata Anas bin Malik, aku melihat kedua mata Nabi SAW bercucuran air mata. Dan Nabi SAW pun bersabda, hal minkum rajulun lam yuqarif an laylah, adakah di antara kalian yang tidak menggauli istrinya semalam? Ya, maka Abu Talha mengatakan, ana ya Rasulullah. Kata Nabi, inzil, ya, turun. Maksudnya untuk turun untuk menerima jenazah itu dari bawah lahat, untuk menerima jenazah itu dan ditaruh di liang lahat. Ya, Nabi SAW menanyakan, adakah di antara kalian yang semalam tidak menggauli istrinya? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sedih dengan wafatnya putrinya ini. Ya, sangat sedih beliau dengan wafatnya Ummu Kulthum radhiyallahu anha, sampai terlihat derayan air mata ya mengalir di wajah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan wafatnya Ummu Kulthum tidak tersisa dari putra-putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali Fatimah. Ya, antum mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 7 orang anak, 6 dari Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Yang dari Maria bernama Ibrahim, sedangkan dari Khadijah ada anak laki-laki yaitu Qasim dan Abdullah. Ya. Dan ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, 3 anak laki-laki, 3 anak perempuan wafat, dan Nabi SAW ikut menyaksikan dan memakamkannya. Ya, bukan 1, bukan 2, 6 orang. Ya, seorang bapak ikut memakamkan jenazah 6 orang anaknya sendiri. Kalau misalnya ini bukan profil seorang nabi, bukan Nabi kita Muhammad SAW, mungkin orang itu akan merasakan, salah apa saya? Kok saya sampai dihukum sedemikian rupa? Kok sampai saya begini, sampai begitu dan seterusnya? Ya, pasti dia akan penuh dengan ketidaknyamanan di dalam dirinya, merasa dia bahwa Allah membencinya dan yang semisalnya. Tapi antum lihat Nabi kita Muhammad SAW, ini di luar ujian beliau sebagai seorang nabi, di luar ujian Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi, sebagai seorang manusia saja beliau SAW menghadapi ujian yang tidak ringan, ya, yang sangat berat. Dan juga yang fatal iman rahimani wa rahimakumullah, di bulan Dzulqa'dah tahun ke-9 Hijriah ini, juga di tahun itu matilah tokohnya orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, tokohnya orang munafik. Setelah dia sakit kurang lebih 20 hari. Ya, sakit kurang lebih 20 hari. Setelah itu baru dia meninggal dunia. Dan menariknya lagi ya, bismillah. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul sakit, Nabi SAW datang menjenguknya. Dijenguk oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, Abu Dawud dengan sanad yang dhaif dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW menjenguk Abdullah bin Ubay, ya, menjenguk Abdullah bin Ubay ketika dia sakit menjelang wafatnya. Ketika Nabi SAW menjenguk dan melihat Abdullah bin Ubay ini bakal mati, maka Nabi SAW mengingatkan dia, "Qad kuntu anhaka an hubbi Yahudi." Bukankah aku telah ingatkan kamu, jangan mencintai orang Yahudi. Ya, ini pesan Nabi SAW kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan stylenya tokoh orang munafik ini tiap tahun, tiap zaman
sama, ya, bahwa hatinya bersama musuh-musuh Allah, hatinya bersama Yahudi. Di saat kaum muslimin ratusan ribu nyawa dihabisi, dibunuh, namun dia bisa mendatangi undangan kehormatan dari Yahudi untuk menghadiri event dan acara mereka di sana di Yerusalem dan di tempat-tempat yang di Tel Aviv, ya, di tempat-tempat mereka. Tapi kemudian di sisi yang berbeda, ternyata dia adalah salah satu tokoh yang disegani di dalam agama Islam sebagai salah satu tokoh dari pimpinan ormas. Tapi kemudian hatinya, lisannya, sikapnya bersama orang Yahudi dan melawan kaum muslimin. Ya, bersama orang Yahudi. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ini memang stylenya orang munafik, tidak jauh beda di setiap zaman dan waktu. Sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul yang dia diingatkan oleh Nabi SAW, bukankah aku telah ingatkan kepadamu, wahai Abdullah, ya, aku telah melarangmu jangan kamu mencintai Yahudi. Apa jawabannya? Dia mengatakan, faqad abghadahum As'ad bin Zurarah famuh, ya, famah. Dia mengatakan, bukankah dari sukuku sudah ada As'ad bin Zurarah yang membenci Yahudi? Udah cukup lah. Udah ada As'ad bin Zurarah. Udah diam deh Muhammad, diam. Saya lagi sakit. Ya, dia pun dalam kondisi ini tidak memberikan respeknya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai datang ke rumahnya untuk menjenguk di saat dia sakit. Ya, ini menjadi pelajaran hebat bagi kita semuanya bahwa sejahat apapun seseorang, karena Abdullah bin Ubay ini perannya luar biasa di dalam banyak peristiwa di kota Madinah. Ya, dengan kejahatan-kejahatannya di dalam hampir di dalam setiap peperangan dia menjadi provokatornya yang menyebarkan isu fitnah keluarga Nabi SAW. Dituduh, dan Aisyah dituduh berzina, dia juga provokatornya, dan banyak lagi provokasi-provokasi yang dilakukan. Namun Nabi SAW mendengar ketika beliau mendengar bahwa Abdullah bin Ubay sakit, Nabi datang menjenguk. Ya, Nabi datang menjenguk. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul ini berkata kepada Nabi Muhammad, untuk melihat permintaan ini ajib dan ajaib. Ya, dia mengatakan, ya Rasulullah, laisa hadza bihini itabin, fa huwa al-maut. Fa in mittu famnun alayya, fa kaffani fi qamisik, wa salli alayya wastaghfir li. Kata Abdullah bin Ubay, ya Rasulullah, ini bukan saatnya engkau menegurku. Ya, aku lagi sakit. Sangat parah. Bukan saatnya untuk menegur diriku, kata dia. Ini adalah kematian. Maka jika aku mati, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, tokohnya orang munafik ini, tolong sayangi, kasihannya. Tolong kafankan aku dengan gamismu. Jadi dia minta gamis Nabi Muhammad SAW untuk dikafankan dirinya, tokohnya orang munafik, dengan gamisnya Rasulullah SAW. Kemudian solatilah jenazahku, dan mohonkanlah kepada Allah ampunan untuk. Subhanallah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidh, apa permintaan dari Abdullah bin Ubay ini, apa maksudnya? Apakah tobat? Kalau tobat ya Allah pasti ampuni kalau dia tobat. Tapi konteksnya apakah itu betul tobat? Ya, ternyata konteksnya bukanlah untuk ekspresi taubatnya kepada Allah, tapi dia melakukan itu untuk menjaga nama baik keluarganya sepeninggal dia. Itu maunya dia seperti itu. Jadi dia melakukan ini semuanya. Dia mati dikafani pakai jubah Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW menyolatinya nantinya, dan kemudian memohonkan ampun kepada Allah untuknya setelah dia meninggal dunia, itu untuk melegitimasi dirinya di hadapan para sahabatnya sepeninggal dia, supaya keluarganya tidak didiskreditkan, direndahkan, dihinakan, ya, oleh orang-orang yang lainnya, karena ini anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan akhirnya benar. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, datanglah anaknya
Yang anaknya namanya juga sama Abdullah. Tapi kalau ini Abdullah bin Ubay bin Salul, ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, anaknya datang menemui Nabi Muhammad SAW dan anaknya ini orang saleh, orang baik. Ya, anaknya Abdullah bin Ubay ini di antara sahabat yang luar biasa. Beliau ikut perang Badar dan semua peperangan yang lainnya. Ya, nantinya dia meninggal dunia ketika di eranya Abu Bakar As-Siddiq pada waktu peristiwa perang Yamamah. Ya, dan dia begitu kesalnya sama ayahnya yang munafik ini, yang selalu menyampaikan kalimat-kalimat, perkataan-perkataan yang sangat menghina Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, sampai pernah sekali waktu dia pernah meminta izin kepada Nabi SAW karena mendengar isu bahwa Nabi akan memerintahkan seseorang untuk membunuh Abdullah bin Ubay. Ya, maka anak Abdullah bin Ubay ini, si mukmin ini, datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya mendengar bahwa engkau akan mengambil keputusan untuk membunuh ayah. Ya, kata Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Ubay. Ya, kata saya dengar seperti itu. Kalau benar seperti itu ya Rasulullah, tolong eksekutornya jangan siapapun, saya saja. Supaya saya tidak menaruh dendam kepada seseorang dari sahabat-sahabat yang ada. Biar saya saja eksekutornya untuk membunuh ayahku sendiri. Namun kata Nabi SAW, bal narfaqu bihi wa nuhsinu sahbatahu ma baqiya ma'ana. Kata Nabi SAW. Kita tetap bersikap lemah lembut kepadanya, ya, tetap kita bersikap baik kepadanya, yang menjadi teman yang baik selama dia hidup bersama kita. Ya, ini bagaimana sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak Abdullah bin Ubay ini datang menemui Nabi setelah ayahnya meninggal. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya dengar bahwa ada janji dari engkau untuk memakai jubahmu sebagai kafan ayahku. Saya dengar janji itu. Maka Nabi SAW memberikan jubahnya. Ya, diberikan jubahnya. Sebagaimana hal ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dari hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, lamma tuwfiya Abdullah bin Ubay, ja'a ibnuhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah bin Ubay meninggal dunia, datanglah anaknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, a'tini qamisaka akfun ukaffinhu fihi wa salli alaihi wastaghfir lahu, fa'atahu qamisahu. Ya Rasulullah, aku boleh minta gamismu ya, agar aku jadikan sebagai kafannya ayahku, dan tolong salati ayahku dan mohonkan ampun kepada Allah untuknya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan gamisnya kepada anak dari Abdullah bin Ubay ini. Dan kemudian beliau bersabda, kalau sudah selesai perawatan jenazahnya, panggil aku, beritahu aku. Maka setelah selesai dimandikan, dikafani dan lain sebagainya, Nabi SAW datang. Antum tahu, dia dikafani pakai jubah Nabi Muhammad SAW. Ya, ini menunjukkan pada kita semuanya nanti bagaimana apapun ya, syafaat apapun yang diberikan kepada seseorang, jika Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kepada orang yang diberi syafaat, maka syafaat itu tidak akan bernilai apapun. Maka ketika sudah disiapkan, Nabi SAW diminta untuk menyolati jenazahnya. Ketika Nabi mau menyolati jenazahnya, ditarik bajunya oleh Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, atusalli ala ibni Ubay. Ya Rasulullah, kamu menyolatin dia. Dia telah, sedangkan Allah melarangmu untuk jangan menyolatinya. Kata Umar seperti itu. Bukankah dia ini, di masa ini dia berkata begitu, di masa itu dia berkata begini, dia masih disebutkan oleh Umar dosa-dosanya Abdullah bin Ubay. Ya, dosa-dosanya Abdullah bin Ubay dengan meminta kepada Nabi SAW supaya tidak menyolati jenazah. Nabi SAW tersenyum. Beliau tersenyum, beliau pun bersabda, akhir anni ya Umar, mundur saja engkau wahai Umar. Ya. Ketika terus Umar meminta kepada Nabi supaya tidak menyolati jenazahnya Abdullah bin Ubay, di situ Nabi SAW menyampaikan, qad khuyyirtu fakhtartu law a'lamu anni in zidtu 'ala sab'ina yughfar lah fazidtu 'alaiha. Aku telah disuruh oleh Allah untuk milih apakah memintakan ampun atau tidak. Aku disuruh milih oleh Allah. Kamu mau mintakan ampun untuk mereka atau tidak, terserah. Andai kata aku tahu kalau aku minta ampun untuk mereka lebih dari 70 kali bisa membuat mereka diampuni dosanya, aku bakal tambah doaku.
Ini sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, hatta kepada orang munafik. Ya, hatta kepada orang-orang munafik. Sampai beliau bersabda, andai kata aku tahu, memohonkan ampun untuk orang munafik lebih dari 70 kali, itu bisa memberikan ampunan untuk mereka, aku bakal istighfar lebih dari 70 kali. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam surat At-Taubah ayat 84, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan la yaghfirullahu lahum." Silakan kamu mintakan ampun untuk mereka atau tidak memintakan ampun untuk mereka. Andai kata engkau Muhammad mau memintakan ampun untuk mereka 70 kali, Allah nggak bakal ampunin dosa mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kata saya tahu kalau lebih dari 70 kali akan menyebabkan dosa mereka diampuni, aku bakal minta ampun, istighfar untuk mereka. Beristighfar untuk mereka. Itu kata Umar radhiyallahu. Maka akhirnya Nabi SAW menyolati jenazah. Menyolati jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'isul Munafiqin fil Madinah. Kepala tokohnya orang munafik di kota Madinah. Selesai sholat Nabi SAW meninggalkan jenazah ini. Baru selang beberapa langkah turun wahyu kepada beliau. Ya, surat At-Taubah ayat 84. Di mana Allah berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, wala taqum ala qabrih, innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun." Jangan sama sekali kamu menyolati salah seorang di antara mereka yang mati, sama sekali. Jangan kamu solatin yang meninggal di antara mereka, sama sekali. Jangan kamu berdiri di sisi kuburnya, karena mereka adalah orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ya, ayat ini larangan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyolati jenazahnya Abdullah bin Ubay. Tapi sudah disolati oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW ikut kepada proses pemakamannya, diikuti oleh Nabi SAW. Kata Umar, aku heran. Di saat itu aku heran. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Ya, sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Ikhwatat iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada sejumlah pembahasan atau pertanyaan besar. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau menyolati jenazahnya Abdullah bin Ubay, tokohnya orang munafik? Ya, kalau misalnya antum sendiri, kita sendiri, kalau misalnya kita mengenal sejumlah tokoh orang-orang munafik, dan kita kalau sekarang, ya sekarang ini dengan diturunkannya surat At-Taubah tadi, itu menunjukkan larangan bagi kita semuanya untuk menyolati jenazah orang yang kita tahu bahwa dia ketika hidupnya lifestyle-nya adalah lifestyle-nya orang munafik. Ya, hatinya bersama orang-orang kafir, lisannya mencemooh kaum muslimin, hatinya bersama orang-orang kafir. Nah, kenapa Nabi SAW menyolati jenazahnya Abdullah bin Ubay? Dijelaskan oleh Al-Hafidz radhiyallahu rahimahullah bahwa kenapa Nabi SAW tidak mengikuti pendapatnya Umar, malah berinisiatif untuk tetap menyolatinya. Ya, karena yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah memberlakukan hukum Islam secara umum, ya, yang dimana di situ juga mengandung suatu kemaslahatan tersendiri, di mana yaitu Nabi SAW menunjukkan penghormatan terhadap keluarga Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul yang ditinggal mati, ya, juga untuk mengambil hati mereka supaya tidak ada kebencian terhadap tokoh orang terhadap Nabi SAW dan para sahabatnya, dan menghilangkan segala potensi keburukan yang timbul karena itu. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Karena kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW dari sejak awal diutus menjadi Nabi, kita mengenal beliau sebagai orang yang sabar. Beliau orang yang tabat dalam godaan orang-orang musyrikin, memaafkan, berlapang dada. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk berperang melawan mereka. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara hikmahnya, sebagaimana kata Al-Hafidz, yaitu
supaya orang tidak membicarakan, kata Nabi SAW, la yatahaddatsun nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Jangan sampai ada gosip dan pembicaraan bahwa Nabi Muhammad SAW membunuh sahabatnya. Ya, dan ini ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, ini di antara hikmah kenapa Nabi SAW mau menyolati dan ikut memakamkan jenazah Abdullah bin Ubay. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan, ya, setelah turunnya ayat larangan ini, Syekh Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz, kalau Anda tidak salah, bahwa beliau menyebutkan suatu riwayat di mana Nabi SAW minta balik ke makamnya Abdullah bin Ubay untuk digali dan diludahi oleh Nabi SAW. Ya, ini juga memberikan pesan kepada antum dan kepada kita semuanya bahwa seseorang yang mati dengan menggunakan kain kafan jubahnya Nabi Muhammad SAW nggak ngaruh apapun untuk selamat dari azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan azab akhir. Walaupun dia diselimuti dengan jubahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dengan orang-orang yang mengklaim misalnya sebagai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dengan palsu, ya, dengan kebohongan. Terus atas dasar itu apa yang dia harapkan dari Nabi Muhammad SAW? Jaminan untuk diberi syafaat, jaminan punya kafling di sorga, jaminan untuk bisa bagi-bagi syafaat, menjadi panitia yaumul mahsyar, ya, dan sejumlah khurafat dan khuza'balat, ya, yang dimunculkan oleh sebagian orang yang mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi kerjaannya adalah menyebarkan kesyirikan dan bid'ah yang sangat bertentangan dengan wasiat Nabi Muhammad SAW, dan ini tidak berpengaruh apapun bagi orang tersebut, dunia apalagi akhirat. Nah, dari sini kita mengambil sejumlah pelajaran hukum, saudaraku fillah, bahwa orang-orang munafik, dari kisah kematian Abdullah bin Ubay itu menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang munafik itu mereka diberlakukan secara zahir hukumnya sebagaimana umat Islam pada umumnya. Ya, hukumnya diberlakukan sebagaimana umat Islam pada umumnya. Dan juga di sini menganjurkan kepada kita bagaimana seseorang yang masih hidup dan dia seorang hamba Allah yang saleh, tidak masalah bagi dia untuk bersikap baik kepada calon mayit yang fasik atau pelaku maksiat. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Bersikap baik kepada Abdullah bin Ubay di akhir-akhir hayatnya. Ya, dan ini menunjukkan bahwa hal itu juga memberi manfaat jika diterima dengan. Juga di sini menunjukkan bolehnya dikafani dengan kain yang berjahit. Ya, beda dengan ihram yang tidak boleh ada kain berjahit. Dan juga bahwa suatu riwayat itu diambil secara bahwa suatu hukum itu dihukumi berdasarkan zahirnya, ya, berdasarkan zahirnya, bukan asumsinya, tapi apa yang terlihat, bukan apa yang menjadi sebuah asumsi. Juga ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, boleh orang yang levelnya di bawah mengingatkan yang levelnya di atas, itu dibolehkan, ya. Terlebih lagi ketika disadari bahwa yang levelnya di atas itu sedang lupa atau tidak sengaja, tidak menyadari akan kesalahannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya, kita tahu, kita tidak bisa membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan siapapun termasuk Umar bin Khattab. Tapi di sini beliau mengingatkan Nabi Muhammad SAW, itu pelajaran. Dan ini riwayat ini juga menunjukkan sebagaimana kata Al-Hafidh bahwa bolehnya seseorang itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya, untuk memastikan sikapnya sebagaimana yang diajukan oleh Umar dan yang lainnya terhadap sikap Nabi SAW yang menyolati atau mau menyolati jenazah Abdullah bin Ubay. Dan juga di sini terakhir adalah bolehnya tersenyum walaupun di depan jenazah, ya, jika memang itu ada suatu konsekuensi, ya. Dan sebagian ulama mengatakan, kata Al-Hafidh, tidak boleh atau dianjurkan untuk tidak tersenyum di depan jenazah sebagai bentuk rendah hati yang besar di hadapan keluarga yang ditinggalkan, ya, kecuali dengan kondisi-kondisi yang pengecualian sebagaimana yang dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ikhwatul iman, ya, sejumlah peristiwa yang terjadi
pada tahun ke-9 Hijriyah, yang nanti insya Allah kita akan masuk dengan peristiwa masih di tahun ke-9 Hijriyah, yaitu sebuah kejadian besar yang dijalani oleh sebagian sahabat, yaitu hajinya Abu Bakar As-Siddiq. Hajinya Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq ketika menunaikan ibadah haji itu bukan cuma sekedar haji, tapi beliau membawa sebuah pesan, sebuah misi dari Nabi Muhammad SAW. Apa itu dan bagaimana itu? Nanti insya Allah kita akan membahasnya di kajian yang akan datang, yaitu dengan tema hajinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, jika ada yang mau ditanyakan, falyatafadhal. Masya Allah. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan atas materinya. Ini sudah ada yang ingin bertanya Ustadz. Anda izin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi Assalamualaikum. menyebutkan tentang mubahalah. Pernah Iya, terjadi agak sedikit ribut di keluarga kami Ustadz tentang ya, batas waktu mubahalah. Apakah kalau ya. tadi disebutkan selama 1 tahun, mubahalah itu akan terlihat hasilnya ditunggu sampai 1 tahun? Atau adakah ketentuan lainnya? Itu yang pertama, Ustadz. Yang kedua, apakah misalnya orang yang ikut mubahalah meninggal, kita bisa menyolatkannya? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Sebagaimana yang dialami oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau bermubahalah dan lawan mubahalahnya dalam 2 bulan meninggal dunia. Ya, dalam 2 bulan meninggal dunia. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak harus setahun atau lebih dari setahun, tidak bisa beberapa bulan. Ya, dan ini sesuai dengan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah boleh kita menyolati jenazah seseorang yang dalam tanda kutip korban mubahalah? Boleh. Mereka tetap muslim. Ketika konteksnya adalah yang bermubahalah 2 orang sesama muslim, ya 2 orang sesama muslim. Itu maka korban mubahalah tetap boleh untuk disolati. Allah. Ya Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya. Bila ada di antara community Indonesia di wilayah kami, dia itu mau mengadakan acara Natalan open house Ustadz. Tapi ternyata sudah mendekati tanggalnya, tidak ada yang akan hadir atau cuma 1-2 orang aja, baik penduduk lokal, tetangga maupun yang orang Indonesianya. Akhirnya karena sudah direncanakan, eh, diganti judulnya tidak perayaan Natal, tapi untuk makan-makan aja. Apakah eh, kami boleh hadir dengan dari undangan itu, Ustadz? Karena Ini muslim atau banyak, bukan bukan penyelenggaranya? Ustadz, orang tertentu Ustadz. Hmm, Jadi memang di gitu. sini kadang-kadang Ustadz kalau orang Muslim pas Lebaran karena sedikit kadang-kadang rumahnya suka diumumkan open house yang mau datang silakan datang. Mereka biasanya menyiapkan makanan itu Ustadz. Hmm. Termasuk Itu Natalan kalau juga seperti lebaran. itu. Iya Ustadz. Kalau Natalan juga sama. Tapi ini yang Iya Ustadz. penyelenggaranya non muslim. Eh, iya Ustadz. Iya. Pernah kejadian sebelumnya pengalaman yang seperti ini? Artinya begini, yang ingin saya tanyakan adalah apakah di acara makan-makan itu tadi, di saat open house yang tanpa menyebutkan ini event apa, acara apa, dan lain sebagainya, apakah di situ ada semacam seremonial walaupun sekecil mungkin, sedikit mungkin untuk pengenalan terhadap keyakinan atau akidah Nasrani atau tidak? Sedikit apapun itu. Eh, kurang tahu kalau yang Kristen ini Ustadz. Karena juga ini Ya. informasinya nggak ada keterangan lebih lanjut. Tapi kalau yang Muslim biasanya kalau kami open house nggak ada ceramah-ceramahnya Ustadz ya datang ngobrol-ngobrol, makan-makan, udah pulang gitu Ustadz. Iya, iya. Ana menyarankan untuk tidak datang. Allah a'lam bishawab. Kenapa? Karena acara itu
diadakan open house ini adalah untuk, walaupun tidak diucapkan, tapi niatnya adalah untuk itu. Dan kita tidak, ketika kita menyadari bahwa hal itu mengarah kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, yaitu hukum itu tidak hanya dilihat dari apa yang terlihat saja, tapi hakikatnya apa? Ya, hakikat dari hukum itu apa? Itu yang juga termasuk yang perlu diperhatikan. Kalau hakikatnya memang pada dasarnya, walaupun dia cuma sebut open house, makan-makan, tapi hakikatnya adalah perayaan Natal. Maka kita harus paham apa hukumnya menghadiri acara perayaan Natal. Walaupun dikamuflase sedemikian rupa tanpa ada penyebutan acara itu. Allah a'lam bishawab. Iya, Ustadz. Untuk sementara pertanyaannya selesai. Mungkin yang lain, Ustadz. Ada lagi yang lain? Nah, ikhwafillah, insya Allah kajian kita yang akan datang adalah keberangkatan Abu Bakar As-Siddiq untuk menunaikan ibadah haji. Itu hajinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kita akan melihat sejumlah statement atau pernyataan yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada mereka-mereka yang ada di kota Mekah, ya. Dan ini menjadi prolog sebelum terjadinya haji wada', ya, menjadi prolog sebelum nantinya terjadi haji wada' di tahun ke-10 Hijriyah. Kenapa? Karena ada sejumlah hal yang ditugaskan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk membersihkan, istilahnya membersihkan Masjidil Haram dari sisa-sisa jahiliyah yang mungkin masih nempel atau masih ada di sana, ya, baik bukan cuma berhalanya, tapi sikap, perangai, perilaku, ya, adat dan tradisi yang bertentangan dengan Islam diklirkan terlebih dahulu di tahun ke-9 ini oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana dan apa saja, insya Allah itu yang akan menjadi bahan pembahasan kita pada kajian yang akan datang. Ya, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, ikhwafillah, maka kita cukupkan kajian kita pada kesempatan malam ini sampai di sini. Dan semoga apa yang kita kaji memberi manfaat kepada antum dan kepada kita semuanya, kepada anak pribadi juga, supaya untuk membuat kita semakin cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin kita mengenal beliau, semakin mengenal syariatnya, mengenal agamanya, dan kemudian termotivasi di dalam kehidupan kita untuk menjalani hidup ini sesuai dengan pedoman yang ada, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yaitu kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.